Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat selalu ya. Rasanya sebagai pecinta bola voli, saya harus menginformasikan juga ya seputar kompetisi V-League di Korea Selatan. Karena mungkin banyak yang tidak tahu, saya suka bola voli itu karena Megawati Hangesri Pertiwi yang 2 tahun lalu bergabung di Red Sport. Kalau tidak ada Megawati, mungkin saya mungkin tidak akan berbicara mengenai bola voli sampai saat ini dan begitu mencintai dan menyukai olahraga yang satu ini ya. Nah, lanjut saja mengenai kompetisi V-League 2025 yang akan berlangsung di bulan Oktober yang akan datang. Dan seperti biasa, ada pertandingan pramusim yaitu KOFO Cup yang biasanya diadakan di akhir September dan berakhir di awal Oktober 2025. Dan itu sama-sama penting bagi klub-klub yang ada di Korea Selatan untuk bisa menunjukkan kemampuan dan hasil dari latihan yang sudah mereka lakukan selama beberapa bulan. Dan yang pasti, kompetisi V-League 2025-2026 memang belum dimulai sih, namun aroma persaingan antar klub sudah tercium tajam di bursa transfer pemain. Sejumlah manuver mengejutkan mewarnai transisi musim kali ini, mulai dari Pink Spider yang menggait Racing Star hingga Red Spark yang kehilangan pemain-pemain muda mereka yang ditinggalkan secara mengejutkan. Bursa transfer tahun ini terasa lebih dinamis ya, dengan beberapa tim memutuskan merombak komposisi skuad demi menghadapi ketatnya persaingan di musim yang akan datang. Tidak hanya sekedar mendatangkan pemain asing, tetapi juga menyasar ke talenta lokal berbakat, termasuk lulusan SMA dan jebolan pelatnas junior yang ada di Korea Selatan. Pink Spider melepas 2 pilar mereka mendapatkan bintang muda KOFO, dan ini kabar yang cukup mengejutkan ya. Tim elit yang selalu jadi langganan papan atas V-League ini, dalam pengumuman resmi mereka, 2 pemain kunci mereka yaitu Nam Hyo-rin, outside hitter, dan Lee Song-min, middle blocker, resmi dilepas. Namun bukan Pink Spider kalau mereka tidak segera menambal celah yang ditinggalkan. Dan klub ini langsung menggait Park Min-ji, outside hitter berbakat yang menjabat penghargaan Racing Star KOFO Cup 2018. Min-ji dikenal dengan gaya bermain eksplosif dan punya potensi besar untuk menjadi pemain andalan Pink Spider di masa yang akan datang. Nah, langkah cepat ini diprediksi bakal memperkuat lini serang Pink Spiders yang musim lalu kurang menggigit di beberapa laga penting. Dengan usia yang masih muda, Park Min-ji disebut sebagai investasi jangka panjang tim. Nah, tidak kalah agresif juga tuh IBK Altos melakukan langkah besar dalam bursa transfer kali ini. Mereka melepaskan 4 pemain sekaligus yaitu Ko Hye-ji, Kim Yoon-wo, Kim Se-yul, dan Jo Yeon-hee. Langkah ini diprediksi menjadi bagian dari rencana penjagaan skuad besar-besaran setelah musim lalu mereka gagal tampil konsisten. Meski belum mengumumkan pengganti nama-nama tersebut, banyak pihak menantikan kejutan dari tim yang dikenal dengan sistem pengembangan pemain mudanya ini. Namun yang menjadi sorotan dunia bola voli terbesar itu datang dari klub Red Spark, tim yang di dalam 2 musim terakhir begitu identik dengan nama Megawati Hangesri Pertiwi. Setelah Megatron hengkang musim 2024-2025, kini mereka harus kembali kehilangan aset mudanya yaitu So Hye-jin, setter rookie yang baru lulus dari bangku SMA. So Hye-jin sempat digadang-gadangkan menjadi pelapis masa depan. Yoon Hae-son, setter utama Red Spark sekaligus kapten tim. Ia juga bersaing dengan An Ye-rim dan Kim Chae-na dalam perebutan posisi cadangan utama. Namun persaingan ketat itu justru menjadi alasan utama So Hye-jin memilih hengkang. Dengan status agen bebas, ia resmi bergabung dengan Expressway High Pass untuk musim 2025-2026 mendatang. Pengumuman kepindahan ini langsung menghebohkan media sosial dan forum voli Korea ya. Red Spark disebut dikhianati oleh pemain mudanya sendiri karena telah memberi kesempatan debut namun akhirnya ditinggal sebelum berkembang maksimal. Nah, sesuai dengan pasal 16 regulasi Liga Voli Korea, pemain atas nama So Hye-jin diumumkan sebagai agen bebas. Nah, demikian diumumkan oleh rilis resmi KOFO. Sementara itu, Expressway High Pass menyambut baik kedatangan So Hye-jin dengan harapan dia bisa menjadi penyimbang dan pelapis ideal di sektor setter. Namun kabar baik tersebut diiring dengan pengumuman bahwa Kim Ye-won dilepas dari skuad musim depan. Kim sebelumnya merupakan salah
salah satu pemain kunci di lini pertahanan Haipas dan kepergiannya dinilai sebagai kehilangan besar. Musim transfer Liga Bola Voli Korea Selatan memang masih jauh dari kata usai ya. Beberapa klub masih menimbang komposisi ideal, terutama terkait pemain asing dan pemain Asia yang kini bisa didatangkan melalui sistem agen bebas, menyusul perubahan kebijakan dari KOFO. Nama-nama seperti Megawati Hangesri Pertiwi, Fanja Bukili, hingga pemain-pemain Asia Tenggara lainnya juga masih jadi perbincangan hangat di kalangan pecinta voli Korea. Dengan dinamika yang begitu cepat, tidak menutup kemungkinan akan ada kejutan besar sebelum V-League resmi bergulir. Nah, bursa transfer musim 2025-2026 Liga Bola Voli Korea menjadi bukti bahwa dinamika dan tensi persaingan di level profesional semakin tinggi saja. Keputusan-keputusan berani, baik melepas maupun merekrut pemain muda menjadi strategi krusial dalam membentuk skuad tangguh. Pertanyaannya adalah, apakah Pink Spider di tahun ini, di tahun musim yang baru 2025-2026, masih bisa mempertahankan sebagai juara bertahan di V-League di musim yang baru, atau akan ada kejutan-kejutan dari tim papan bawah yang akan menyeruak masuk ke babak playoff, atau banyak hal-hal yang akan kita lihat sesuatu kejutan-kejutan yang terjadi di V-League musim 2025-2026. Jadi kita lihat saja, walaupun sudah ditinggalkan Kim Yong-kung, Megatron, kemudian Fanya Bukili, masih banyak lagi, namun aroma persaingan di V-League masih tetap terasa dan mereka masih berambisi untuk berhasil meraih posisi yang tertinggi dan menjadi juara, tidak hanya di V-League tapi juga di KOFO Cup dari klub-klub yang memang notabene ya itu aja, ada 7 klub yang ada di Korea Selatan. Oke lah, kalau kayak gitu kita akan membahas langsung mengenai skuad pemain asing dan kota Asia dari masing-masing klub dan juga para pelatihnya. Kita mulai dari Gwangju Papers Saving Bank atau EA Papers yang berdiri tahun 2021. Mereka mendatangkan seorang pemain opposite yaitu Zoe Wetherington yang pernah bermain di AEK Athens ya tahun 2024-2025 sebagai opposite. Nah, Zoe Wetherington ini tingginya 188 cm, best scorer di Puerto Rican League tahun 2023-2024. Ini menjadi sebuah harapan baru bagi EA Papers dengan memilih Zoe Wetherington. Apakah dia akan bermain bagus? Kita lihat saja nanti. Ada satu hal yang mengejutkan dari EA Papers adalah dengan mereka merekrut salah satu pemain yang kemarin bermain di VNL. Dia ini prestasinya bagus banget ya di VNL kemarin itu, mainnya bagus banget, namanya adalah Hario Shimamura. Hario Shimamura ini bermain kemarin itu di NEC Retro Cats Kawasaki yang sekarang menjadi tempatnya Gia di tahun 2010 sampai 2011, kemudian dia main lagi di 2024 sampai 2025. Dia adalah middle blocker dengan tinggi 182 cm dan ini akan menjadi ancaman bagi klub-klub papan atas dengan adanya Hario Shimamura dengan pengalamannya yang luar biasa karena prestasinya juga luar biasa. Best middle blocker Japan SVV League tahun 2004-2025, Best Middle Blocker AVC Champion League tahun 2023-2024, Best Spiker Japan SV League tahun 2020-2021, Best Middle Blocker Japan SV League 2020-2021 dan juga Best Middle Blocker Japan SV League tahun 2014-2015. Prestasinya banyak banget dan ini akan mengejutkan tim-tim lawan di V-League 2025-2026 yang akan datang. Kemudian head coach-nya masih Soyeon Chang ya. Coach asisten Haipas 2013-2014 sampai 2015-2016 dan pernah juga bermain untuk Daejeon Korea Ginsen Corp waktu itu sebagai middle blocker. Jadi kita tunggu saja aksi dari EA Papers di musim yang baru ini. Kemudian kita berlanjut lagi ke GS Caltech Seoul Kick yang berdiri tahun 1970. Middle blockernya yang pernah bermain di Pink Spider yaitu Reina Tokoku langsung kembali di hire dengan tinggi 177 cm. Reina ini adalah mix Jepang dan Ghana. Dia pernah bermain sebelum keluar dari Pink Spider di Denso Airbus SV League
dari tahun 2024 sampai 2025 posisinya opposite, dan juga dia best opposite di Finnish Cup tahun 2022-2023. Lumayan lah ini ya pengalamannya. Head coachnya masih Lee Yong Taek, dia sebagai coach asisten di Hwaseong IBK Altos 2023-2024. Palembang Bang Sumsel Babel pernah juga dia menjadi head coach ya tahun 2022 dan 2023. Kemudian di Daejeon Korea Ginseng Corp tahun 2020-2021 sampai 2022 sebagai head coach. Oke, kita berlanjut ke Gimcheon Korea Express Hi-Pass yang berdiri di tahun 1970. Dan mereka ternyata dengan sangat membuat kita terkejut, mereka meng-hire Latecia Moma Basoko sebagai opposite dengan tinggi 184 cm. Pemain asal Kamerun ini ternyata memang betah banget ya bermain di Liga Bola Voli Korea Selatan. Mungkin fasilitasnya mungkin yang dia dapatkan dan dia nyaman berada di Korea. Dan kita tahu Moma Basoko ini adalah MVP Kovo Cup 2024-2025, best scorer ya. Korea V-League 2021-2022, Best Spiker Korean V-League 2021-2022. Itu dia prestasi dari Moma Basoko. Dan Moma ditemani sama Tanacha Soksot, outside hitter 180 cm dari Thailand. Dan kita tahulah siapa Tanacha Soksot ini, dan head coachnya adalah masih Kim Jong Min ya. Kim Jong Min ini pernah menjadi head coachnya dari Incheon Korean Air Jumbos Men tahun 2013 sampai 2016 ya. Kemudian baru dia berpindah menjadi pelatihnya cewek ya di Hi-Pass dari tahun 2016 sampai sekarang masih tetap bertahan. Lanjut lagi kita ke Hwaseong IBK Altos yang berdiri tahun 2011. Di sana masih ada Victoria dan Chaki pertahankan untuk opposite tinggi 193 cm dari Ukraina. Pengalamannya lumayan banyak ya. Dia juga pernah bermain di SC Promte tahun 2022 sampai 2023 dan 2023 sampai 2024 dengan posisi opposite. Yang menemani Victoria Dancak sekarang ini adalah Alisa Kinkela, outside hitter bertinggi 190 cm dari Australia, dan dia pernah bermain di Rutgers Scarlet Knight tahun 2001, 2022 dan 2024 sampai 2025. Pelatihnya biasa Kim Ho Chul ya. Dia ini dari IBK Altos sudah melatih dari 2021-2022 sampai sekarang menjadi head coach, dan memang pengalamannya lebih kebanyak ke cowok ya. Dia pernah menjadi pelatih kepalanya untuk timnas cowok Korea tahun 2017 sampai 2019. Oke, kita berlanjut lagi ke Suwon Hyundai Hillstead yang berdiri tahun 1977. Ya, dia mendatangkan namanya Justice Hickman atau Justice Yauchi dari Jepang, outside hitter bertinggi 178 cm. Dan Justice Yauchi ini pernah bermain di Coach Ijil Altais Bar 2023-2024 sampai 2025. Kemudian posisinya sebagai outside hitter. Kemudian ada lagi nih, mengapa ya Hyundai Hillstead memilih dua-duanya outside hitter? Satu lagi outside hitter dari Amerika Serikat namanya Kari Geisberger. Tingginya 2 meter 1 cm dari Oklahoma University pengalamannya sebagai outside hitter ya 2024-2025. Dan pelatihnya masih sama Kang Sung Hyung ya. Dia pernah juga melatih dari tim Korea Selatan tahun 2019 sampai 2020 sebagai coach asisten, dan South Korea U21 untuk putra tahun 2018 sampai 2019 sebagai head coach. Dan juga itulah pengalamannya ya dari Kang Sung Hyung gitu. Kemudian kita berlanjut ke Daejeon Jungkonjang Red Sport yang berdiri di tahun 1988. Ada Elisa Zanet menggantikan Megawati Hanesri Pertiwi sebagai opposite
dari Italia, 193 cm tingginya. Kalau udah dengar kata-kata Italia, wah ini pasti keren ya, apalagi Italia adalah juara VNL tahun ini. Namun belum tentu juga ya, harus dibuktikan Elisa Zanetti apakah bisa segacor Megatron. Nah, dia pernah bermain juga di Futura Giovanni Busto Arsizio sebagai opposite tahun 2023 sampai 2025. Main di Bosca San Bernardo Cuneo tahun 2021 sampai 2022 sebagai opposite, dan Igor Gorgonzola Novara tahun 2020 sampai 2021 posisi opposite. Prestasinya MVP Italian Cup Seri 2 ya, 2017-2018, Best Scorers Italia Seri 2-nya 2017-2018. Mungkin untuk prestasi liga utamanya belum begitu terlihat, tapi kita lihat saja nanti seperti apa Elisa Zanetti ini bermain di Red Spike. Temannya Elisa Zanetti siapa lagi kalau bukan Wipawi Sritong. Mengejutkan ya, Wipawi Sritong yang masih cedera waktu itu masih dipilih oleh pelatih Ko Hye-jin. Namun Ko Hye-jin mungkin memiliki insting yang berbeda ya dengan yang lain. Dia sebagai outside hitter, tingginya 177 cm, bermain kemarin itu di Suwon Hyundai Il-State ya selama 2 tahun. Kemudian dia pernah main di LP Banning Bin di tahun 2022 sampai 2023 sebagai outside hitter. Prestasinya Best Outside Hitter Core Royal Cup di 2021-2022, Best Outside Hitter Southeast Asian Volleyball Championship U19 2016, dan Best Opposite Thailand League 2022-2023. Itu dia prestasi dari Wipawi Sritong. Head coachnya masih dikontrak Ko Hye-jin yang sudah dikontrak ya udah 2 tahun ya, sekarang adalah tahun ketiga dari Ko Hye-jin melatih Red Spike. Dia pernah melatih klub putra ya, yaitu Daejeon Samsung Blue Fang tahun 2020, 2021 dan 2021-2022. Kita berlanjut ke juara dari V-League 2024-2025. Siapa lagi kalau bukan Incheon Hongkok Live Pink Spider yang berdiri di tahun 1971. Mereka mendatangkan Rebecca Latam dari Amerika Serikat sebagai opposite dengan tinggi 192 cm. Kita nggak tahu ya apa yang menjadi dasar Rebecca ini dipilih di antara banyak pilihan-pilihan yang lain. Pernah bermain di match de Guaynabo ya sebagai opposite, itu adalah liganya Puerto Rico tahun 2024-2025, kemudian bermain di Athletes Unlimited Pro League sebagai opposite juga tahun 2024-2025. Dia adalah MVP Puerto Rican League 2024-2025, prestasinya Best Scorer Puerto Rican League 2024-2025 dan Best Opposite Puerto Rican League 2024-2025. Peneman dari Rebecca Latam ada Annelies Fitzy yang kembali dipilih di Pink Spider untuk tahun yang keduanya dari New Zealand, middle blocker 183 cm. Lumayan sih, bermainnya pernah di FB No Sokol Post ya 2023, 2024, 2023, 2022, 2023 sampai 2024 middle blocker, dan VC Tirol 2021, 2022 menjadi middle blocker. Dan kita tahu prestasinya Annelies Fitzy ini adalah best middle blocker Korean V-League 2025, 2020, 2024, 2025. Pelatihnya adalah Tomoko Yoshihara, head coach dari Jepang. Dulunya dia ini adalah seorang middle blocker yang bertinggi 180 cm. Jadi pengalamannya sebagai pemain profesional juga tidak diragukan ya. Dulu dia pernah menjadi pelatih kepalanya di GT Marvelous di SV League tahun 2015 sampai 2016. Kemudian lanjut lagi ke tahun 2023 sampai 2024. Oke. Itulah informasi-informasi mengenai segala sesuatu, peluang, tantangan, harapan, apalagi ya pemain-pemain baru yang mungkin akan memberikan kontribusi yang besar bagi setiap klub yang ada di V-League Korea Selatan. Dan yang pasti ya udahlah, sebagai salah satu penggemar V-League Korea Selatan, ada atau tidaknya Megawati, kita tetap mendukung saja karena kita kalau saya sendiri sih masih memiliki keterikatan emosional dengan pemain-pemain Red Spike dan tetap mengharapkan mereka bisa masuk ya ke babak-babak yang
paling penting gitu kan, dan akhirnya mereka bisa masuk final lagi. Kita harapkan seperti itu, dan kita tunggu trio dari Respai, Yum Hae-son, kemudian Elisa Zanet dan Wipawi Sritong. Apakah mereka akan sama bagusnya dengan trio terdahulu atau akan lebih bagus lagi bisa membawa Respak menjadi juara? Kita tunggu saja. Oke, Bosu Channel sampai di sini saja. Terima kasih yang sudah berpartisipasi, udah nonton vlog ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga di share kalau informasi ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.